Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, para hadirin dan hadirat, para ikhwan dan akhwat yang berbahagia, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa bersama dengan kita taufiknya, memberikan kepada kita rizki istiqamah, memberikan kepada kita rizki ilmu yang bermanfaat, manfaat untuk kita di kehidupan kita di dunia dan manfaat untuk kita di kehidupan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segenap limpahan rahmatnya, limpahan nikmatnya, dan segenap nikmat-nikmat yang lain yang tak terbilang dan tak terbatas, yang selalu dan senantiasa menyertai kita di setiap tarikan nafas-nafas kita, di setiap duduk dan berdiri kita, di setiap terjaga dan tidur kita, di mana nikmat Allah subhanahu wa ta'ala selalu dan senantiasa bersama dengan kita. Dan ternyata tatkala Allah subhanahu wa ta'ala melekatkan segenap nikmat itu pada diri kita, Allah subhanahu wa ta'ala meminta dari diri kita itu perkara-perkara yang ringan, tidak perkara yang banyak, tidak perkara yang berat. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kehidupan dalam sehari semalam 24 jam. Namun Allah menuntut kita untuk beribadah kepadanya hanya 5 kali dalam sehari, yang setiap kalinya itu mungkin berapa menit? 5 menit? 10 menit? Ya, tinggal menghitung lagi. Sisanya masih terlalu banyak dari apa yang Allah wajibkan kepada kita. Demikian juga harta, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menuntut banyak. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita mengeluarkan harta itu sedikit kecuali yang sunnah. Oleh karena itulah marilah kita senantiasa menjadikan segenap nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala ini untuk taat kepadanya, untuk taat kepadanya dan mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Dan di antara bentuk kita mensyukuri segenap nikmat-nikmat ini adalah hadirnya kita di majelis-majelis ilmu, hadirnya kita di taman-taman surga, yang itu merupakan bagian dari bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, kita manfaatkan dengan mendengar ilmu. Waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, kita manfaatkan dengan mencatat ilmu, mendengarkan ilmu, kemudian kita mengamalkannya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, sebagaimana yang telah diumumkan bahwasanya kajian kita di sore hari ini berkaitan dengan masalah fikih, berkaitan dengan masalah fikih ya, setiap Sabtu pertama, karena tidak bisa lagi waktu yang lain begitu ya. Yes, no.
terpaksa gitu. Mosok terpaksa rek nggih. Ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala, dan kita mengambil pembahasan fikih kita ini dari sebuah kitab, yaitu Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wa Kitabil Aziz, yang ditulis oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi rahimahullahu taala. Ya. Di mana kitab fikih ini jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala, di dalamnya mendasarkan fikihnya itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan tidak mengafiliasikan fikihnya ini kepada salah satu mazhab, begitu ya. Jadi langsung mengambilnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian bukan berarti lalu kemudian kita mengesampingkan mazhab. Bukan berarti kemudian kita mengesampingkan mazhab. Di mana bermazhab itu jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala juga diakui ya di kalangan para ulama. Di antara para ulama ada yang bermazhab Syafi'i, di antara para ulama ada yang bermazhab Maliki, Hanafi dan Hambali secara mazhab, secara pengakuan. Namun kemudian banyak di antara mereka secara mazhab dia mengafiliasikan kepada mazhab tertentu, namun secara amal dan praktek mereka mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam atau di antara para ulama mazhab, misalkan seperti Imam Nawawi rahimahullahu taala Asy-Syafi'i, maka di dalam sebagian di antara pendapat-pendapat beliau juga menyelisihi berseberangan dengan mazhab Syafi'i karena mengikuti dalil. Mengikuti apa? Dalil. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Sebenarnya kemarin itu saya pengen untuk membaca kitab Fiqhul Manhaji ala Mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Fikih manhaji menurut mazhab Imam Syafi'i, di mana sebagiannya kalau bab masalah taharah itu sudah selesai saya terjemahkan, kemudian juga selesai kita berikan segala komentar yang itu sudah diterbitkan ya secara berseri di majalah Al-Um. Ya, sebenarnya saya pengen itu, tetapi belum siap, gitu ya, belum siap apanya kodifikasinya jadi satu buku, masih dalam banyak lembaran-lembaran makalah. Yang nanti suatu saat kalau sudah siap selesai nanti akan kita jadikan kodifikasikan menjadi sebuah buku biar bisa dipelajari atau bisa kita pelajari bersama. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Saya pernah mendengar dari murid-muridnya Syekh Albani rahimahullahu taala, mereka mendengar dari guru mereka yakni Syekh Albani rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan seandainya diwajibkan untuk bermadzhab, kata Syekh Albani, maka aku akan milih mazhab Syafi'i. Seandainya diwajibkan untuk bermadzhab, maka aku akan memilih mazhab Syafi'i. Dan menurut Imam Albani rahimahullahu taala, mazhab Syafi'i aqrabu ila sunnah, lebih dekat kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini diantara komentar para ulama yang kita tidak boleh meremehkan apa? Mazhab. Dan justru tatkala seseorang itu belajar fikih, maka dia harus mengawalinya dari belajar mazhab. Itu dasar, begitu ya. Itu dasar sekali ya untuk beralih kepada tingkatan-tingkatan yang berikutnya. Diawali dengan belajar mazhab. Kalau di negeri kita ya berarti mazhabnya mazhab
Syafi'i rahimahullahu taala. Dari sana kemudian meningkat, kemudian mengikuti dalil dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Mari kita awali, banyak muqaddimah di sini dari para ulama, ya tidak kita bacakan jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, karena kita ingin langsung kepada pembahasan fikihnya yang di sini dijabarkan secara ringkas, hukum kemudian dalil, hukum kemudian dalil, keterangan kemudian dalil, begitu saja. Jadi sangat ringkas dan padat yang kemudian kita bisa langsung untuk mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kitab ini berjudul, tadi sudah kita sampaikan, Al-Wajiz fi Fikih Sunnati wa Kitabil Aziz, ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Dan sebagaimana urutan-urutan dalam kitab fikih yang ditulis dirangkai oleh para ulama, mesti diawali dengan kitabut thaharah. Dari kitab thaharah. Nggak mungkin langsung kitabun nikah dhisik ngono, kan ono ceritane gitu ya. Jadi sebelum nikah harus belajar thaharah gitu ya. Bagaimana mungkin seseorang itu nikahnya benar kalau nggak tahu thaharah? Jangan-jangan kok mari junub kakak apa? Atus gitu ya. Nah ini jadi harus belajar thaharah dulu, ya. Thaharah di awal jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Kenapa thaharah di awal? Karena thaharah itu merupakan syarat sahnya sholat. Yang sholat itu merupakan pokok yang terpenting di dalam agama Islam. Baik jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, mari kita bahas langsung kepada pembahasan at-thaharah. Thaharah maknanya adalah bersuci, ya. Secara bahasa yang dikatakan thaharah itu adalah an-nadhafatu wan-nazahatu minal ahdath. Membersihkan diri dari hadas. Membersihkan diri dari hadas atau suci, bersih dari hadas. Itu namanya thaharah secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i, maka yang dikatakan dengan thaharah itu adalah raf'ul hadathi au izalatun najasi. Mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Itu disebut dengan thaharah. Jadi thaharah itu satu, menghilangkan hadas, dua, menghilangkan najis. Mengangkat hadas dan menghilangkan najis itu thaharah. Kalau hadas itu ada berapa? Ada dua. Yang pertama hadas besar, yang kedua hadas kecil. Hadas besar dihilangkan dengan mandi, hadas kecil dihilangkan dengan wudu. Menghilangkan najis. Najis ada berapa? Ada berapa? Ada tiga. Iya, najis mukhaffafah, mutawassithah dan mughalladhah. Kan ya, nanti akan ada pembahasannya seperti itu. Dan pembahasan yang seperti itu jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah, dasar yang demikian itu kita semua harus tahu. Ya, kita semua harus mengetahuinya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Baik. Sekarang masuk dalam babul miyah, bab air. Thaharah diawali dengan bab air, babul miyahi, bab air. Ya, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Apa itu? Air yang dimaksud di sini adalah kullu ma'in nazala minas sama au kharaja minal ardi fa huwa tuhurun. Ini perkara pertama yang harus kita perhatikan. Setiap air yang turun dari langit berarti namanya hujan. Kok angel sih? Setiap air yang turun dari langit au kharaja minal ardi atau keluar dari bumi fa huwa tuhurun, maka itu hukumnya suci. Turun dari langit, airnya berwarna merah. Anak kira-kira? Anak kira-kira? Gak pernah lihat gitu ya. Taib.
keluar dari bumi warnanya merah. Pernah? Pernah. Ya, di daerah Benowo sana, tatkala sumur bor dibor, air keluar ternyata warnanya merah. Keluar warnanya putih seperti susu. Pernah? Kalau saya pernah melihatnya di daerah Sukabumi. Sumber mata air itu warnanya putih seperti susu. Dan itu hukumnya suci mensucikan. Ya, kenapa? Karena dia keluar dari sumbernya, dari aslinya. Jelas ya di situ ya. Jadi apa namanya, kullu ma'in nazala minas sama au kharaja minal ard, atau keluar dari bumi. Contoh misalkan juga air yang semu kekuning-kuningan karena mengandung belerang, dipegang anget, suci mensucikan? Bau belerang menyengat. Kok ragu-ragu sampean? Suci mensucikan, begitu ya. Kalau kena kulit membersihkan penyakit kulit, kalau kena gigi merontokkan gigi. Kan itu ya. Tapi itu suci mensucikan. Kenapa? Keluar dari sumbernya. Jelasnya di sini ya. Jadi jangan misalkan pergi kemana-mana gitu ya, lalu mendapati di satu kampung tertentu misalkan sumber mata air warnanya hijau, ya sudah bebas saja, itu suci mensucikan. Ya, kenapa? Keluar dari perut bumi dalam keadaan ya sudah, itu namanya suci mensucikan. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan 48, wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran, dan kami turunkan dari langit air yang suci. Kok turun dari langit suci sudah? Tatkala turun ditampani sama polusi dan sebagainya sehingga turun jatuh warnanya hitam gitu ya, mengandung apa? Mengandung asap itu ya. Karena asap gitu ya. Akhirnya kemudian jatuh ke bawah, warnanya berubah, nggak aslinya misalkan seperti itu karena banyak polusi, maka itu tetap hukumnya suci mensucikan. Jelas ya? Ya jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Jadi turun ke mana? Ke atap rumah kita. Ya, kemudian kita pakai wudhu, pakai mandi boleh? Boleh. Tapi bedanya kalau yang langsung dari langit itu bersih, tapi lewat atap iso gudikan sampean. Betul nggak? Ya, karena atap ya, dia membawa kotoran-kotoran yang banyak ya. Kadang orang kemudian kena dap jari wong Jawa ya. Nah, tatkala dia mandi dari talang langsung ya. Jadi bukan karena air hujannya, tapi karena terkontaminasi oleh kotoran-kotoran yang ada di atap ya. Tapi hukum asalnya itu suci mensucikan. Jelas di sini? Jelas ya? Kemudian juga karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih riwayat Muslim dan yang lainnya, Nabi bersabda tentang air laut. Air laut, huwa tahuru, ia itu suci, ma'uhu airnya, al-hillu maitatuhu, dan halal bangkainya. Tentang laut itu ya, laut itu jamaah sekalian rahimakumullahu taala, tahur suci ya, suci mensucikan. Karena dikatakan pakai wazan fa'ul. Pakai wazan fa'ul itu maknanya alat. Maknanya alat. Kalau tahur maka alat maknanya adalah alat untuk bersuci. Berarti suci mensucikan. Airnya itu suci mensucikan, bangkainya halal. Jadi segala bangkai yang ada di laut hukumnya halal. Bangkai apa? Bangkai hewan laut. Bangkai hewan laut. Bangkai manusia ya haram ya, tidak boleh. Kenapa? Dia bukan hewan laut. Putri duyung seandainya ada, halal atau haram?
Halal gitu ya. Bang itu hewan kok, hewan dah laut, makhluk laut ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala ya. Itu kan mitos gitu ya. Namun ada pembahasan di antara para ulama membahas yang demikian gitu ya. Ya di daerah perairan di Eropa misalkan ada makhluk yang menyerupai seperti itu. Dan itu hukumnya halal ya. Kenapa? Dia itu hewan, makhluk laut. Jadi makhluk apapun di laut maka itu halal dengan catatan tidak berbahaya memakannya, tidak mengandung bisa racun, semuanya halal. Tapi kalau yang beracun ya haram begitu ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda tentang sumur. Dalam hadis sahih juga riwayat Abu Dawud dan yang lainnya, Nabi bersabda, innal ma'a, sesungguhnya air itu tahurun la yunajisu syai'un. Air itu suci, tidak ada yang bisa menajiskannya sesuatu pun. Air yang keluar dari sumbernya aslinya maka itu suci dan tidak ada yang bisa membuatnya najis ya. Contoh misalkan sumur ini sumur hidup bukan sumur mati gitu ya. Kecemplungan bangkai gitu ya, suci kira-kira? Suci gitu ya. Tapi kan gak kolu namadan gak kolu, maka bangkainya diambil, diangkat. Airnya suci enggak? Suci, tapi karena masih bau jangan dipakai. Diapakan? Diambil, disedot sampai baunya hilang, baru kemudian dipakai. Kenapa? Kalau dipakai bikin penyakit gitu ya, itu bikin penyakit. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala ya. Jadi innal ma'a tahurun la yunajisu syai'. Air itu suci, tentang air sumur tadi itu tidak ada yang bisa membuatnya najis sesuatu pun. Taib. Terutama lagi kalau air itu lebih dari 2 kulah ya, lebih dari dua kulah, maka di sana tidak ada yang bisa membuatnya najis. Contoh misalkan kolam renang besar, lalu ada orang kencing di kolam renang tersebut, suci nggak kolam renang itu? Suci. Kolu samen. Nah, haram bagi yang mengencingi kan tidak boleh ya, mengencingi kolam renang yang dipakai untuk mandi, tidak boleh, haram, dia berdosa seperti itu gitu ya. Kadang ada orang nyemplung jegur kata pipis gini air gitu ya. Ya, ini dia berdosa, tapi tidak merubah kesucian daripada kolam tersebut karena besar dan di atas dua kullah. Ya, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala ya. Kata mu'alif wa baqin ala tahuriyati wa in khalatahu syai'un tahirun malam yakhruj an itlaqihi, maka ia tetap berada di atas kesuciannya sekalipun tercampur oleh sesuatu yang suci selagi tidak keluar dari kemutlakan air. Contoh misalkan air itu banyak kecampuran lumpur. Contoh misalkan air sungai warnanya coklat. Saya menyebutnya itu air sungai napa lumpur? Air sungai mengalir dengan deras tapi warnanya coklat. Sampeyan menyebutnya sik banyu napa lumpur? Banyu, berarti suci, mensucikan. Jelas ya? Tapi kalau sudah air itu sampeyan menyebutnya berubah, iki duduk banyu rek, iki lumpur. Berarti di sana tanahnya lebih banyak daripada airnya. Suci, mensucikan? Enggak. Suci tapi tidak mensucikan. Niki teh. Jenengan nyebut banyu napa teh? Teh ya berarti tidak mensucikan. Kenapa? Sudah berubah penamaannya. Kan gitu ya. Ana banyu dikai kopi, dikai gula, dikai jahe jenenge. Nah, gak nyebut mana banyu, kopi, jahe. Sudah keluar dari kemutlakannya. Tapi itu suci, tidak bisa dibuat
mensucikan. Jelas ya? Jelas ya? Baik ya. Ada air buahnya ya sak tong, dikai gula, dikai santen, dikai pohong, dikai telo, dikai nongko, dikai duren. Jenenge apa? Kolak. Kolak sak tong ini kan lebih dari 2 kula kan gitu ya. Kita menyebutnya air atau kolak? Kolak. Suci ndak? Suci, mensucikan? Enggak, mau coba kata wudhu kolak. Ya, jelas ini ya. Jadi selagi air itu masih disebut air, maka dia dikatakan suci, mensucikan. Kalau sudah berubah penamaannya, maka suci tapi tidak mensucikan, sekalipun jumlahnya banyak. Jelas sampai di sini? Jelas ya? Baik. Ini berdasarkan juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum wanita yang mereka mengurusi jenazah putri beliau. Nabi bersabda, "Irsilnaha thalathan au khamsan au aktsara min dzalika in ra'aitunna bima'in wa sidrin wa ja'alna fil akhirati kafuran au syai'an min kafurin." Ya, mandikanlah oleh kalian putriku itu 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu kalau kalian berpandangan yang demikian jika dibutuhkan. Dengan apa? Dengan air dicampur dengan sidr. Air dicampur dengan sidr, bima'in wa sidrin. Air dicampur dengan sidr. Airnya lebih banyak daripada sidrnya. Kan gitu ya. Selagi sidr tadi itu, apa sidr itu? Daun bidara. Tidak merubah penamaan daripada air itu, maka air itu tetap suci, mensucikan. Gitu ya. Karena tidak merubah, bima'in wasidrin. Jadi sidrnya lebih sedikit daripada airnya, ya, maka tidak merubah. Wa ja'alna fil akhirati kafuran, dan jadikan di akhir itu dibilas dengan kapur barus. Au syai'an min kafur, atau sesuatu dari kapur barus. Wala yahkum bi najasatil ma wa in waqa'at fi najasatun, bukan, ini berikutnya ya. Jadi kita perhatikan di sini jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, ini menjadi dalil tadi itu sesuatu yang najis, sesuatu yang suci, air yang suci kalau tercampur dengan yang suci selagi tidak merubah penamaannya, maka tetap dia suci, mensucikan. Tapi kalau tercampur dengan yang suci dan berubah namanya, maka itu suci tidak mensucikan. Ini saya punya pengalaman dulu. Pengalaman waktu saya di Makkah, di hotel saat itu sekitar tahun 2005 gitu ya. 2005 di Mina. Di malam hari saya buang air kecil begitu ya. Ternyata kemudian buka, airnya mati. Kan nggak bisa bersuci toh gitu ya. Kemudian di kulkas ada air minum mineral. Air minum mineral itu suci nggak? Mensucikan? Mensucikan? Selagi penamaannya masih air, maka bisa dipakai untuk bersuci, ngambil di sana, gitu ya. Kemudian setelah bersuci selesai, kok lihat kok pliket kabeh gitu ya. Ya, kok pliket kabeh setelah bersuci itu. Tak cek lagi, ternyata temen itu agak nakal gitu ya. Wadahnya air mineral diisi Sprite. Ya. Wah, kalau sudah diisi Sprite, maka yang namanya Sprite itu air memang, tetapi bukan lagi disebut air, disebut apa? Sprite. Maka suci tapi tidak mensucikan. Yo najis kabeh malian gitu ya. Akhirnya turun ke bawah mandi ya, karena baju sudah najis semua.
karena terkena tatkala bersuci tadi tidak dengan yang mensucikan, jadinya semuanya najis gitu ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullahu taala. Jelas ya di sini ya? Ya, jadi ini tidak boleh dibuat cebok air teh. Ya, kenapa? Tidak mensucikan. Jelas ya? Nah, jadi air suci mensucikan tadi itu dibuat satu untuk mengangkat hadas, dua untuk menghilangkan najis. Kaki kita najis, yo pakai air suci mensucikan. Tidak boleh pakai air suci yang tidak mensucikan. Membersihkan najis dengan air teh tidak suci. Jelas ya? Cebok dengan kopi, air kopi suci? Suci? Enggak mensucikan. Nah, gitu ya. Kopinya suci tapi tidak bisa dibuat untuk menghilangkan najis. Jelas di sini maksudnya? Jadi harus dibedakan air suci mensucikan atau air suci tapi tidak mensucikan. Jelas ya di sini ya? Baik. Kita lanjutkan. Wala yahkum binajasatil ma wa in waqa'at fi najasa illa idza taghayyara biha. Dan tidak menghukumi najisnya air sekalipun air itu terkena najis kecuali jika dia berubah. Contohnya bagaimana? Berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, qila dikatakan, ya Rasulullah, ana tawadda'u min bi'ri Buda'ah. Apakah kami boleh berwudu dari sumur Buda'ah? Wa ya bi'run yulqa fihal haidu wa luhumul kilabi wan natnu. Di mana sumur Buda'ah ini adalah sumur yang dilemparkan padanya bekas-bekasnya orang haid, kemudian daging-dagingnya anjing, dan juga barang-barang yang busuk. Sumur Buda'ah itu kan sumber mata air, lalu mereka dilemparkan kepadanya bangkai, sampah dan lain sebagainya. Maka Nabi SAW bersabda, al-ma'u tahurun la yunajisu syai'. Air itu suci, tidak menajiskannya sesuatu pun. Maksudnya apa? Jika tidak berubah. Berubah itu jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, berubah warna, rasa dan bau. Berubah warna, rasa dan baunya. Contoh misalkan tadi saya contohkan kolam. Kolam dikencingi oleh satu orang, najis? Enggak. Kenapa? Enggak berubah. Dikencingi 10 orang, najis? Ya dilihat berubah enggak? Warna, rasa, bau. Warnanya jadi kuning? Enggak. Rasanya? Yo pancet. Baunya yo gak pesing. Berarti enggak suci. Dikencingi 50 orang, ternyata berubah, ya, jadinya pesingnya, berarti kolam air kencing, gitu ya. Maka itu najis. Jadi kalau tidak berubah maka tidak apa? Tidak najis, gitu ya. Maka tidak najis. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Kita mendapati misalkan seember air, kita nggak tahu satu ember air ini dari mana, misalkan gitu ya, siapa yang menaruhnya dan apakah kecipratan najis atau tidak, kita nggak tahu. Hukumnya suci atau najis? Hukumnya suci atau najis? Kita masuk ke dalam rumah lah misalkan gitu ya, masuk ke dalam rumah kosong, ya, kita ditawari sama teman, Ustaz, mampir di rumah saya, di sana kosong, nanti silakan nginep di sana. Lalu di dalam sudah ada seember air, begitu. Hukumnya? Seember air kecil dikit, hukumnya? Suci, hukum asalnya suci. Kenapa?
Ya hukum airnya, hukum asalnya suci begitu. Sampai datang dalil kalau itu najis. Dan kadang ada satu wadah tertentu bagi satu orang najis, bagi orang lainnya suci. Yang satu datang nggak tahu apa-apa, dia terkena najis atau enggak, maka bagi dia suci. Yang lain tahu, tadi ada orang kencing di sini lalu kecipratan, bagi dia hukumnya najis. Bagi yang nggak tahu hukumnya suci. Maka orang itu kembali kepada asal. Hukum asal segala sesuatu itu suci sampai datang dalil kalau hukumnya najis. Gitu gampang dalam Islam itu. Ya jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Contoh misalkan kita jalan di jalan, naik motor kemudian nginjak, kok masuk nginjak lah sepeda melindas genangan air, cuat nyiprat. Suci atau najis? Suci atau najis? Ini embong, ini jalan, suci atau najis? Suci. Kenapa kok suci? Kenapa kok suci? Sampai ndak punya dalil menyatakannya najis. Gitu ya? Kita nggak punya dalil menyatakannya najis, dan kita nggak disuruh cari dalil. Nggak disuruh. Lewat ciprat wis bablas, ojo kate noleh balik. Niki wau najis napa suci? Niku sampean golek perkara gitu ya. Islam itu yusrun. Yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah itu ingin untuk kalian yang mudah, tidak ingin yang sulit. Jangan mempersulit diri. Contoh misalkan ya di zaman sahabat ada rombongan sahabat jalan, tiba-tiba ada orang nyiram air seember biar kecipratan. Ya, maka sahabat ojo ngomong iku najis tak suci, meneng wae wis jalan gitu ya. Gitu loh ya. Ya, jangan tanya-tanya wis ini najis napa suci, begitu. Enggak usah tanya wis. Hukum asalnya suci. Jelas ya? Kita masuk ke musola, hukum asalnya? Hukum asalnya? Zaman kok gak yakin belaseng ya? Kita masuk ke musola, hukum asalnya? Ya suci. Apa kok repot? Gitu ya. Masuk kemana saja begitu ya? Ya, ya misalkan kadang-kadang masuk ke tempat ya, satu tempat di bandara misalkan apa ya, tola-tole gak ono musola, ndelok pojokan kok ketokane bersih. Suci ta najis? Suci. Salat ngono gak ada masalah. Mikir iki sing ngepel iki ro najis tanggal apa men kate mikir ngono barang. Gitu ya. Pokoke delokane suci ya suci ngene. Karena suci itu hukum asal, najis itu belakangan. Kita tidak boleh menghukumi satu najis kecuali dalil. Jalan Surabaya Malang aspalan niku suci napa najis? Suci. Sampeyan asal misalnya nggak pakai sandal ngebak toko Malang ngono, toko mana dari Malang ke sini nggak pakai sandal langsung icak-icak ini, suci ta najis? Oleh sampai takmir. Isu dhisik rek gitu ya. Ya. Jadi kalau hukum fikihnya itu suci, tapi hukum ketok moto gak kolu kancane rek gitu ya. Sikile gedibal wireng ngono kate mlebu musala. Nah iku irenge iku senggare gak kolu kancane ya. Maka kita diperintahkan untuk cuci kaki. Cuci kakinya bukan karena suci atau najis ya, tapi karena kebersihan. Jelas ya? Paham di sini maksudnya? Ini perkara penting yang mendasari pembahasan yang berikutnya. Ya, sama sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Taib, itu tentang babul miyah, tentang bab air. Jelas? Jelas ya? Taib. Kita lanjutkan sekarang babun najasat. Bab tentang najis. An-najasatu jam'u najasah. Najasat itu bentuk jamak dari najasah. Wahia najasa itu adalah wa ya kullu syai'in yastaqdiruhu ahlut taba'i'is salimah.
segala sesuatu yang dihindari, dianggap kotor, dianggap jijik oleh orang yang punya tabiat yang selamat. Tabiatnya itu tabiat bersihan, gitu ya. Tabiatnya tabiat yang selamat, bersihan. Dia nggak suka, menganggapnya itu kok kotor, ya. Wa yatahaffazuna anhu, dan mereka menjaga darinya. Wa yaghsiluna thiyaba idza asabahum, dan akan mencuci baju jika menimpa mereka, kala adharati wal baul, seperti kotoran dan air kencing. Taib jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Landasan yang berikutnya perlu kita bahas. Najis, dikatakan najis itu kalau datang dalil najisnya. Minus kita perhatikan di sini. Kalau enggak datang dalil najisnya, maka hukumnya suci. Itu gampangannya seperti itu. Najis itu sesuatu yang datang dalil akan kenajisannya. Kalau tidak datang dalil kenajisannya, maka hukumnya adalah suci, ya. Makanya kata mu'alif, wal aslu fil asya'i al ibahatu wat taharah. Hukum asal dalam segala sesuatu itu mubah lagi suci. Hukum asal segala sesuatu itu mubah lagi suci. Semuanya mubah lagi suci. Hukum asal. Kita jalan kemana-mana, misalkan di pinggir sungai, di galengan, di apa saja, hukum asalnya suci. Sampai datang dalil ada najis, gitu ya. Jadi misalkan kita sholat di pinggir jalan tanpa tikar, tanpa alas, boleh? Boleh, asal dicek ngene bathuk suci. Kan itu ya. Tempatnya berdiri kaki, tempatnya nanti menyentuhkan lutut, tempatnya menyentuhkan tangan dan jidat, itu suci, sudah suci. Dicek ganok najise, begitu ya. Itu hukum asalnya demikian. Ganok najise berarti suci. Jadi hukum asalnya kita nggak perlu repot, misalkan gitu bawa napa alas gitu ya. Itu nggak wajib gitu, nggak wajib. Tidak wajib. Misalkan sholat Id hari raya, nggak wajib nggawa tikar, nggawa sajadah, itu nggak wajib begitu ya, nggak wajib. Kenapa? Hukum asalnya suci. Bawah itu cuma ya cekak rusuh ngono ae, gitu ya, biar tidak kotor. Tatkala kita sholat di lapangan, sholat di atas rumput, gitu ya. Hukum asalnya tidak wajib. Boleh kita mau rondoprok, mau sholat di situ, pokoknya yang kita berdiri di atasnya, yang kita duduk di atasnya, yang nanti kita sujud di atasnya tidak terlihat ada najis. Contoh misalkan begitu kita sholat berdiri lalu sujud makseng, apa yang kita lakukan? Ya pindah tempat, diinggati, gitu ya. Irungnya ditonong ini tak begitu. Jelas? Gampang ya. Jadi tidak susah, tidak sulit ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Maka kata mu'alif, faman za'ama najasata ainin ya ma fa'alaihi bid dalil. Maka siapa yang mengeklaim akan najisnya sesuatu, maka wajib bagi dia untuk mendatangkan dalil. Ya. Fa inna bihi fadzalik. Kalau kemudian bangkit dengannya bisa membangkitkan, mendudukkan hukum najis dengan dalil itu, maka hukumnya najis. Gitu ya. Kalau kemudian dia tidak mampu, ya, tidak mampu mendatangkan dalilnya, atau dia mendatangkan dalil tapi dalilnya lemah, maka yang wajib bagi kita adalah al-wuqufu ala ma yaqtadihul aslu wal bara'ah. Kita berhenti pada hukum asal. Hukum asalnya apa tadi? Suci. Najis itu hukum belakangan. Contoh misalkan kita ragu-ragu seperti ini, kelambiku iki mang najis ta suci, berarti hukumnya suci.
gitu ya. Sampean jahitno baju nang penjahit, marono wis mari dadi dikirim nang rumah. Ya, suci ta najis baju itu? Hah? Suci. Napa sampean kudu mikir iki mang gak dicak-icak dhisik ah. Perlu mikir kayak gitu? Nggak usah, pokok ganok jejake teracake sikil ngono kan gitu ya. Begitu aja, nggak perlu. Jelas di sini ya. Jadi kita mendapatkan baju dari konveksi apa gitu ya di toko-toko semuanya dijereng kabeh itu semuanya hukumnya suci dan najis? Suci. Yang mengatakan nggak kudu dicuci. Ojo-ojo iki biyen diumbah dicampur ngene gak suci, itu pikiranmu dan itu ndak boleh mikir kayak gitu. Jangan mempersulit diri. Jelas di sini ya? Ya. Jadi najis itu harus bisa mendatangkan dalil. Jadi ragu-ragu kembalikan kepada hukum asal. Jelas ya? Kopulokku iki najis tak suci ya. Maka hukum asalnya tatkala ragu-ragu milih najis atau milih suci? Suci. Jelas ya? Tapi kalau pertanyaan dirubah, kelambiku iki wingi kaya ane najis. Tapi lali wis tak umbah apa durung? Hukum kita hukumi apa baju itu? Hah? Najis tak suci? Najis. Kenapa? Ingat kita de najis, laline wis diumbah apa durung. Berarti ya durung kan gitu ya. Gitu ya. Ya kalau ragu-ragunya wis tak umbah apa durung, hukum asalnya durung, diumbah itu belakangan. Jelas ya? Contoh misalkan seseorang habis buang air kecil, lali, aku mang wis cewek apa durung? Kita hukuminya durung. Ya, jelas itu ya. Jadi dikembalikan kepada hukum asal. Ya, kalau kita lebarkan misalkan seseorang itu ragu-ragu, aku mang wis wudu apa durung? Jawabannya durung. Aku iki mang batal apa gak batal? Jawabannya ya gak batal. Kenapa? Batal itu belakangan, gak batal hukum asal. Orang habis wudu, wis wudu kemudian ragu-ragu, aku mang ngentut ta durung? Jawabannya milih siapa sampean? Aku mang ngentut ta enggak ya? Jawabannya enggak. Kenapa? Ngentut butuh dalil. Gak ngentut gak butuh dalil. Kenapa enggak ngentut itu hukum asal? Ngentut butuh dalil. Dalilnya apa? Lek gak seng ya tot, kan gitu dalilnya. Selagi enggak cium baunya dan enggak dengar suaranya, maka hukum asalnya gak ngentut. Jelas nggih? Jadi ini belajar ke hukum asal ya. Ya maskallahu rahmani wa rahmakumullahu taala. Li'annal hukma bin najasah hukmun taklifiyun ta'ummu bil balwa fala yahillu illa ba'da qiyamil hujjah. Nah, tadi sudah kita jelaskan di sini. Karena hukum memberikan najis itu hukum taklifi, ya, pembebanan, ya, yang di sana masalahnya itu akan mengenai secara umum ya, maka tidak halal kecuali setelah ditegakkannya hujjah. Taib. Sekarang di sini oleh mu'allif dibahas tentang perkara-perkara yang ditegakkan hujjahnya akan perkara yang najis, yang jelas dalilnya. Nomor 1, nomor 2 yang jelas najisnya adalah baulul adami wa ghaituh. Air kencingnya manusia dan kotorannya. Nah, ini sepakat. Tidak ada khilaf. Air kencing manusia dan kotorannya hukumnya najis. Ono sing khilaf? Ada khilaf? Tidak ada ya. Adapun dalil tentang ghaid, kotoran, ini hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza wati'a ahadukum bina'lihi al-adha fa inna at-turaba lahu tahurun." Jika salah seorang di antara kalian menginjak kotoran dengan sandalnya,
maka tanah baginya itu adalah penyucinya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya kotoran itu najis. Ya, kotoran manusia itu adalah najis. Sama sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Nah, di sini juga nanti difahami berbeda oleh para ulama yang lainnya. Al-adza di sini bukan hanya kotoran manusia tapi juga kotorannya hewan dan yang lainnya. Nah, di sini nanti ada khilaf tentang masalah kotoran hewan. Ada yang menyatakannya najis, ada yang menyatakannya tidak najis. Nanti ada pembahasan yang berikutnya. Namun yang kita bahas di sini adalah apa yang sepakat, kotoran manusia itu mesti najis, ya. Dan al-adza di sini adalah kullu ma ta'adzaita bihi minan najasati wal qadari, ya, wal hajari wa syauki wa ghairi dzalika wal muradu bi fil hadis an najasatu kama huwa wadih, ya. Jadi al-adza di sini adalah apa yang mengganggu begitu. Mengganggu bisa berupa najis, kotoran, batu begitu, ya. Kemudian duri dan yang semacamnya. Namun yang dimaksud dengan al-adza di sini adalah najis seperti yang sudah disebutkan, ya, yang itu adalah jelas. Jadi sandalnya menginjak kotoran. Bagaimana cara mensucikannya? Digosokkan ke tanah. Jadi najis itu jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala akan berbeda-beda cara untuk mensucikannya sesuai dengan najis itu najis apa begitu. Kalau kotoran itu mengenai sandal, maka cara mensucikannya adalah dengan digosokkan ke tanah sandalnya. Kalau kotoran mengenai baju, cara mensucikannya, bajunya dicuci, jangan bajunya digosokkan ke tanah. Ya, jadi beda caranya. Kalau kotoran mengenai tangan, nah tangannya dicuci, dibasuh, ojo tangannya digosok nang tanah, gitu. Jadi beda, gitu ya. Kena apa dulu, ini beda. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Jelas ya? Wa ammal baul, adapun kencing, ini berdasarkan hadis Anas. Anak Arabian bala fil masjid, bahwasanya ada seorang Arab Badui yang dia kencing di dalam masjid. Faqama ilaihi ba'dul qaum, lalu berdiri kepadanya sebagian di antara kaum. Ya, ingin menghardiknya, ingin memukulinya, ingin memarahinya. Maka faqala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'uhu, tinggalkan dia. Ya, wala tazrimuhu, dan jangan kalian menyetopnya, gitu ya, menghardiknya. Jadi biarkan ada orang lagi kencing kemudian diilokno, ya, dimarahi, dihardik, bisa jadi langsung mandek, mampet, jadi kencing batu, gitu ya, atau dia langsung lari, akhirnya kececer, jadi dua madharat. Maka Nabi SAW biarkan dia sampai selesai. Ini bentuk rahmat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka falamma faragha, tatkala dia sudah selesai kencing sampai tuntas di pojokan masjid, da'a bidalwin min ma, maka Nabi minta diambilkan seember air. Fasabbahu alaihi, lalu Nabi menuangkan seember air itu di atas air kencing. Maka ini menunjukkan bahwa air kencing itu najis. Nah, kalau di air yang tanah yang meresap, cukup disiramkan di atasnya seember air suci, selesai. Misalkan kasur kita, kasur kompolan, gimana caranya mencucikan? Ya, tempat ompolnya tinggal disiram, nanti airnya keluar dari bawah, selesai. Tidak harus disiram kabeh, dicuci semuanya, enggak, cukup disiram di atasnya, gitu ya. Mana daerah yang kompolan tadi itu ditaruh di bawahnya ini ruang terbuka atau bak atau apa, disiram airnya turun ke bawah, sudah selesai suci. Seperti perlakuan kepada tanah. Jelas ya? Jelas nggih jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Makanya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Arab Badui tadi begitu melihat kelemah lembutan Nabi kepada dia, maka dia berkata, Allahumma arhamni wa Muhammadan, ya Allah rahmati aku dan Muhammad, walam tarham ba'dana ahadan, dan jangan engkau rahmati setelah kami seorang pun, gitu ya.
Saking senangnya dia melihat akhlaknya Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, kamu jangan membatasi perkara yang nggak terbatas. Rahmat Allah itu nggak terbatas. Mau sampai aku sampai kontok gitu ya, iliane enggak gitu ya. Sama sekali rahmani wa rahmakumullahu taala. Jelas ya? Taib, itu poin pertama dan kedua yang najis. Yang ketiga dan keempat adalah al-madhiyu wal wadyu. Madhi dan wadi. Madhi itu apa? Madhi itu apa? Nah, sisa air kencing niku wadi namanya. Ya, kalau wadi itu air yang kancrit. Ya, habis kencing banyak, wis mari perasaan wis mari wis cepok, kemudian metu maneh gitu ya. Nah, itu wadi namanya. Dan hukumnya sama dengan air kencing. Najis mutawassithah dalam mazhab ya, dan hukumnya sama dengan air kencing. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Ammal madhyu, adapun madhi fa huwa ma'u abyad raqiqun lazijun. Adapun madhi itu adalah air yang warnanya putih, lembut, lengket, ya, sifatnya adalah lengket, ya, lengket itu licin gitu. Kalau di perut pakai tangan itu licin, ya. Yakhruju inda syahwah, yang keluar pada saat syahwat, ya, keluar pada saat syahwat, pada saat mula'abah baina zaujaini, ya, pada saat percintaan dua pasang suami istri, ya, mula'abah, permainan. La bi syahwatin, ya, wala dafqin wala yuqibuhu futurun. Keluar itu bisa juga dengan syahwat atau tidak dengan syahwat. Kalau dengan syahwat karena tadi itu karena bangkit syahwatnya, atau karena mula'abah baina zaujaini, atau ya keluar begitu saja tanpa ada syahwat bisa. Tapi juga tadi itu bentuknya putih, lengket, licin begitu ya. Tanpa ada dorongan cipratan, memancar tanpa ada pancaran, juga tidak diikuti dengan lemes gitu ya. Itu namanya madhi. Ya, bahkan kadang-kadang tidak terasa keluarnya. Moro-moro wis metu, gak kerasa, keluarnya itu tidak terasa begitu ya. Kalau orang keluar air kencing, keluar wadi itu terasa, tapi kalau madhi nggak terasa, ya. Dan itu berlaku bagi kaum laki-laki juga kaum perempuan, dan hukumnya najis. Oleh karena itulah Nabi SAW memerintah untuk membasuh kemaluan darinya. Berdasarkan hadis Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, kuntu rajulan madzaan, aku dulu adalah laki-laki yang gampang keluar air madhi. Wa kuntu astahi an as'alan nabi, dan saya malu untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena berkaitan dengan putri beliau. Kan nggak pantas, merasa nggak pantas begitu loh ya, nggak napa jenenge ya nggak sopan, napa jare wong Jawa niku nggak napa, gak ilok gitu ya, ngomong masalah ini nang maro tuwa, pantas kira-kira? Gak sopan kan gitu ya, nggak adab begitu. Nah maka Ali pun demikian, merasa malu untuk bertanya langsung kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena hal itu berkaitan langsung dengan putri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka fa'amartul Miqdad bin Al-Aswad, lalu saya perintah Miqdad bin Al-Aswad untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda, yaghsil dzakarahu wa yatawaddo. Dia harus mencuci kemaluannya dan berwudu. Berarti menunjukkan bahwasanya madhi itu hukumnya najis. Kenapa? Disuruh cebok, maka hukumnya adalah najis. Sama sekali rahmani wa rahimakumullahu taala, ya. Adapun wadi wa huwa ma'u abyad sakhinun yakhruju ba'dal baul, ya, itu adalah air yang juga putih, maksudnya putih itu ya bening begitu ya,
yang keluar setelah kencing. Ya, jadi keluar setelah kencing. Jadi napa buntuti ngaten nggih? Buntuti. Wis mari perasaan marono keluar maneh. Metu titik tes sak tetes. Itu wadi namanya dan hukumnya najis. Ya, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dia berkata al-mani wal wadi ya wal madhyu, mani, wadi dan madhi. Ammal mani fa huwa alladhi minhul ghuslu, adapun kalau mani maka darinya ada kewajiban mandi. Wa ammal wadi wal madhi, adapun wadi dan madhi faqala igsil dzakaraka aw madzakirak wa tawadda wudu'aka lis-shalah. Kalau mani mewajibkan mandi, kalau madhi dan wadi mewajibkan bersuci dan wudu, menghilangkan najis dan wudu. Jelas ya di sini ya. Sama sekali rahmani wa rahmakumullahu taala ya. Namun beda itu kalau keluar dari kemaluan. Bagaimana kalau kena baju? Nah, ini beda lagi cara penanganannya. Air kencing kena baju, bajunya diapakan? Dicuci. Wadi kena baju, bajunya diapakan? Cuci. Madhi kena baju, bajunya diapakan? Diperciki air. Gitu ya. Cukup diperciki air, celananya cukup diperciki air. Ambil air satu, kemudian berciprati, cerat, selesai sudah. Jadi beda penanganannya masing-masing itu. Ya nanti akan ada pembahasannya sendiri-sendiri sama sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Makanya nanti ya ada najis mukhaffafah itu diperciki, mutawassithah itu dicuci, dibilas. Kalau nanti mughalladhah maka dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Ya ada pembahasan sendiri nanti nggih. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Yang kelima, yang jelas dalilnya, yang berdiri tegak hujahnya adalah rausu ma la yu'kalu lahmuh. Kotoran hewan yang dagingnya enggak dimakan, maka itu sepakat hukumnya najis. Kotoran hewan yang dagingnya enggak dimakan, maka itu hukumnya najis. Contoh yang enggak dimakan apa? Tikus. Ya. Kucing, ya, maka kotorannya najis. Ayam, kotoran ayam najis enggak? Khilaf. Ojo ngomong enggak teman-teman. Khilaf. Ada di antara para ulama yang menajiskannya seperti dalam mazhab Syafi'i dan ada yang tidak. Namun sepakat, semuanya sepakat lek kenek telek EPT diapakno? Dicuci. Ayo ngomong suci langsung sujud nih dukure. Enggak, tetap mungkin secara hukum berbeda, tapi secara pengamalan tetap dicuci, dibersihkan. Sikile ngecak tembel EPT, masa mlebu masjid dicuci nama kan? Dicuci. Misalnya ono PT ini mlebu musala niki mara nembelek di pojok, diapakno jarno-jarno rek ku suci apa wis. Ono sing kira-kira punya pikiran seperti itu? Ono. Lah ono sing punya pikiran seperti ini insyaallah gak patek waras. Ya, mesti dicuci gitu ya. Jadi secara hukum mungkin berbeda, tapi pengamalan sama-sama apa? Dibersihkan, dicuci dan menghindarkan diri darinya. Jelas? Ya. Jadi yang sepakat di sini rausu ma la yu'kalu lahmu. Dari Abdullah qala dia berkata aradan Nabi an yatabarraz. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin untuk cebok. Faqala, maka Nabi bersabda i'tini bi salasati hajar, datangkan kepada aku 3 butir batu. Fawajatu lahu hajarani wa rausata himarin. Lalu saya temukan 2 batu dan 1 kotoran khimar. Kotoran himar, kotoran himar lek wis garing mememper kayak memper watu kan gitu ya. Lalu dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Fa'amsakal hajaraini wa taraha rausah. Lalu Nabi megang yang dua batu, lalu beliau lemparkan kotoran tersebut. Seraya beliau bersabda, hiya rijsun, iya najis. Berarti kotoran himar najis. Lalu dibawa oleh para ulama, himar itu hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan. Diambil kesimpulan kalau hewan dagingnya nggak dimakan, najis. Gitu ya. Taib. Yang keenam, damul haid, darah haid. Ini sepakat ya, yang dibawakan oleh mu'alif di sini adalah yang sepakat. Damul haid, darah haid. Ini juga hukumnya najis. Sepakat, tidak ada khilaf ya. Ya, di mana dari Asma binti Abi Bakar dia berkata, datang seorang wanita kepada Nabi SAW seraya dia berkata, salah seorang di antara kami menimpa bajunya bagian dari darah haid, lalu apa yang dia perbuat? Maka Nabi menjawab, tahuttuhu summa taqrusuhu bil ma' summa tandahuhu summa tusallifi. Kamu kerik, kalau kering darah haid, kalau kering dikerik dulu. Ya, kemudian setelah digosok, dikerik, ya, kemudian dikucek dengan air. Jadi kalau kering, darah haid sudah kering, karena cara mensucikannya dikurek-kurek, ya, kemudian setelah dikurek-kurek, dikucek dengan air pakai sabun, kemudian disiram, lalu dipakai sholat. Tapi kalau darah haidnya itu masih basah, perlu dikurek. Nggak perlu ya langsung dikucek ya, yang kalau kering itu baru dikurek ya, kemudian sholat di dalamnya. Maka ini menunjukkan bahwasanya darah haid itu hukumnya najis. Lalu yang ketujuh, lu'abul kalbi, air liur anjing. Ini najis mughaladhah yang wajib dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah ya. Tahuru inai ahadikum idza walagha fil kalbu an yasilahu sab'a marratin ulahun nabit turab. Sucinya wadah salah seorang di antara kalian jika dijilat oleh anjing, maka dia mencucinya 7 kali, pertamanya dengan tanah. Jadi yang pertama disiram air 1, lalu digosok pakai tanah, gitu ya, sehingga bercampur. Yang pertama itu antara tanah dengan air, sudah dicampur, diules, setelah itu disiram 6 kali dengan air. Jelas? Jangan tanahnya di akhir. Disiram ping itu biar lalu tanah terakhir. Ya apa sikile? Ya. Sampe niki maskeran ta ya. Ya, masker rahmani wa rahmakumullahu taala ya. Jadi pertamanya dengan air, dengan tanah. Jadi siram air, kemudian tanah, setelah itu disiram 6 kali dengan air. Jelas ya? Dan yang ke-8, bangkai. Wa yamamata hatfa'an fih, yaitu hewan yang mati tanpa disembelih dengan sembelihan syar'i, itu namanya bangkai. Hewan halal mati tanpa disembelih dengan sembelihan syar'i itu bangkai. Hewan haram disembelih sembelihan syar'i. Hewan haram disembelih dengan sembelihan syar'i hukumnya bangkai. Itu. Ini hewan halal disembelih dengan sembelihan tidak disembelih dengan sembelihan syar'i matinya ya, maka itu adalah bangkai. Makanya Nabi bersabda, idza tubighal ihab faqad tahur, jika kulit bangkai hewan halal disamak maka suci. Kulit bangkai hewan jika disamak maka ia suci. Maka pemahamannya bahwasanya pemahamannya di sana bahwasanya bangkai di situ hukumnya najis. Bangkainya hukumnya najis, kulitnya pengecualian. Kalau disamak hukumnya suci. Berarti asalnya hukumnya najis. Jelas di sini? Nanti nyembelih kurban, sapi, kambing,
Kulitnya najis atau suci? Hah? Suci. Kenapa? Dia telah disembelih dengan sembelihan syar'i. Maka sekalipun tanpa sama, hukumnya tetap suci. Tapi kalau bangkai sapi, maka hukumnya najis. Gimana cara mensucikan kulitnya? Maka disama. Jelas di sini maksudnya? Maka bangkai hukumnya najis. Hewan halal tidak disembelih dengan sembelihan syar'i jadi bangkai, apalagi hewan haram. Jelas? Gitu ya. Mas sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Makanya ini kemudian nanti berlaku apa-apa boleh seseorang pakai baju kulit harimau. Nah, gitu loh. Nanti ada berlaku seperti itu. Ya, nah, kulit harimau misalkan itu hukumnya najis atau suci? Najis. Jadi nggak bisa dipakai. Secara zatnya itu sudah najis, nggak bisa dipakai begitu. Nggak bisa suci. Kenapa? Zatnya najis. Kulit ular, gitu ya. Kulit tikus, misalkan gitu ya. Itu zatnya saja najis gitu, nggak bisa. Kalau sudah zatnya yang najis itu nggak bisa suci. Jelas? Nah, sama sekali rahmani wa rahmakumullahu taala. Ya. Nah, dikecualikan bangkai-bangkai tadi itu, yaitu bangkai ikan dan belalang. Bangkai ikan dan belalang, ikan iwak sak gedene opo ae jadi bangkai, hukumnya halal. Gitu ya. Misalkan ada bangkai paus terdampar di pinggir pantai, sudah jadi bangkai. Oh, jadi perayaan, oh jadi kubur, dimakan. Itu halal, itu rezeki gitu ya. Oh, malah dikubur ya, nolak rezeki. Anjing laut, pokoknya bangsane laut itu halal gitu ya, bangsane laut. Manusia laut. Nah, kemudian juga bangkai yang tidak ada darah yang mengalir. Ya, bangkai yang tidak ada darah yang mengalir, seperti bangkai laler. Kalau laler misalkan kita punya minuman seperti ini nggak ditutup lalu kecemplungan laler, suci? Dicelupno pisan, diuncalno, ojo diemplok, diuncalno. Airnya suci. Begitu maksudnya, bukan maksudnya bangkai tadi itu dimakan, enggak gitu ya. Ya, lalatnya dibuang, airnya diminum. Kudu kolu loh nggih. Kudu kolu. Kenapa? Itu sunnah. Itu sunnah. Ya, demikian. Nah, yang berikutnya yang ketiga yang dikecualikan adalah tulang-tulangnya bangkai dan juga apanya? Tanduknya, kukunya, rambutnya, bulunya. Maka semuanya itu suci. Ya, semua itu suci. Ya. Kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.